Warung Pak Darto berdiri tepat di tikungan jalan kecil yang menghubungkan kampung dengan sawah. Bangunannya sederhana, berdinding papan yang mulai mengelupas, beratapkan seng yang berbunyi nyaring saat matahari siang menyengat. Dari depan, warung itu tampak seperti warung kebanyakan. Rak kayu berisi mie instan, gula, minyak goreng, dan beras dalam karung-karung kecil. Tapi bagi Pak Darto, warung itu terasa seperti tempat yang selalu menahan napas. Sejak pagi, ia sudah duduk di bangku panjang di depan warung. Jam dinding menunjukkan pukul 9, tapi belum satu pun pembeli datang. Jalanan lengang, hanya suara angin menggerakkan padi di sawah, dan sesekali motor lewat tanpa berhenti. Pak Darto menyesap kopi hitam yang sudah dingin, rasanya pahit dan getir, seperti perasaannya sendiri. Dulu, warung ini cukup ramai, tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Sekarang, entah sejak kapan, orang-orang lebih sering lewat begitu saja. Ada yang membeli di warung lain, ada yang memilih ke minimarket di jalan besar. Pak Darto tidak menyalahkan siapapun, ia hanya merasa tertinggal. Di dalam rumah, istrinya, Bu Sri, sedang menanak nasi. Bau nasi yang mengepul samar-samar bercampur aroma minyak goreng dari warung. Anak-anak mereka masih tidur karena hari itu bukan hari sekolah. Pak Darto memandang ke dalam rumah sejenak, lalu kembali menatap jalan. Ada perasaan berat di dadanya setiap kali ia memikirkan biaya sekolah, cicilan koperasi, dan utang yang belum lunas di toko grosir. Menjelang siang, baru satu pembeli datang. Itu pun hanya membeli sebungkus mie instan dan sebungkus rokok. Pak Darto tersenyum sopan, tapi di dalam hatinya ia menghitung, bukan keuntungan, melainkan waktu yang terus berjalan tanpa hasil. Siang berganti sore, matahari mulai turun, cahayanya memantul ke sawah hingga terlihat seperti air yang tenang. Dari kejauhan, terdengar suara azan asar dari langgar kecil di ujung kampung. Pak Darto menutup warung sebentar untuk sholat, lalu membukanya kembali. Ia tahu, biasanya orang belanja menjelang maghrib. Namun hingga langit mulai menguning, warung tetap sepi. Rak-rak barang tampak rapi, terlalu rapi, seolah tak pernah disentuh. Timbangan tua di meja kasir berdiri diam, jarumnya lurus seperti menunggu sesuatu. Pak Darto menghela napas panjang. Ia teringat obrolan warga beberapa hari lalu di pos ronda tentang Pak Wilio yang sekarang punya motor baru, padahal dulu hidupnya pas-pasan. Tentang Bu Lastri yang rumahnya direnovasi, meski anak-anaknya kini tinggal satu. Obrolan itu dibungkus tawa kecil, seolah hanya kebetulan, tapi Pak Darto mengingat semuanya satu persatu. Menjelang maghrib, suara jangkrik mulai terdengar. Angin membawa bau tanah basah dari sawah. Pak Darto membereskan beberapa barang, lalu duduk lagi. Saat itulah ia merasa ada yang aneh. Timbangan di depannya bergerak sedikit, bukan jatuh, bukan rusak. Jarumnya seperti bergeser pelan, lalu berhenti. Pak Darto mengernyitkan dahi. Ia berdiri, menepuk-nepuk timbangan itu. Jarum kembali lurus. Mungkin angin, gumamnya. Ia kembali duduk. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi koin jatuh di laci kasir. Padahal laci itu tertutup. Ia membukanya. Di dalamnya ada 2 koin 500-an yang tadi ia yakin tidak ada. Ia menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tadi lupa. Mungkin pikirannya terlalu penuh. Saat azan maghrib berkumandang, Pak Darto menutup warung dan masuk ke rumah. Sholat ia jalani seperti biasa, tapi pikirannya tidak tenang. Setelah makan malam sederhana, ia kembali ke warung untuk memastikan semua aman. Malam turun sepenuhnya, lampu bohlam warung menyala kuning, menarik serangga kecil yang berterbangan di sekitarnya. Kampung mulai sunyi, dari kejauhan terdengar suara televisi tetangga dan gonggongan anjing. Pak Darto berdiri di depan warung, menatap rak barang. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, bukan oleh seseorang, melainkan oleh sesuatu yang tidak punya mata. Perasaan itu membuat tengkuknya dingin. Ia menutup warung lebih awal malam itu. Saat mematikan lampu, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah timbangan. Jarumnya lurus, tenang, tapi entah kenapa, Pak Darto merasa timbangan itu sedang menunggu. Di dalam rumah, ia berbaring tanpa benar-benar tidur. Pagi di kampung selalu datang dengan cara yang sama. Matahari muncul pelan dari balik sawah, kabut tipis mengambang rendah, dan suara ayam jantan saling bersahutan seolah berlomba membangunkan manusia. Pak Darto membuka warung seperti biasa, mengangkat pintu kayu yang sedikit macet, menyapu lantai yang berdebu, lalu menata ulang barang-barang yang sebenarnya sudah rapi sejak kemarin. Hari itu, pembeli mulai datang lebih awal. Tidak banyak, tapi lebih dari kemarin. Ada ibu-ibu membeli minyak goreng, ada anak kecil membeli permen. Pak Darto melayani dengan senyum tipis. Ia merasa lega, meski perasaan aneh dari malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang.
Menjelang siang, Pak Darto pergi sebentar ke sumur umum untuk mengambil air. Di sana, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka mengobrol ringan, seperti biasa, tentang harga beras yang naik, tentang cuaca yang tidak menentu, dan tentang keluarga Pak Wiryo yang kini sering terlihat membeli barang-barang mahal. "Sekarang Pak Wiryo enak ya," kata seorang ibu sambil menimba air. "Anaknya tinggal satu tapi rezekinya deras." Yang lain tertawa kecil. "Iya, keluarga kecil hidup mapan," sahutnya. Nada suaranya terdengar bercanda, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak ikut tertawa. Pak Darto diam. Ia pura-pura sibuk dengan timbanya, tapi telinganya menangkap setiap kata. Kalimat itu terdengar biasa, bahkan sering ia dengar di iklan dan pengajian. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Ada tekanan halus di baliknya. Sore harinya, Pak Darto duduk di pos ronda bersama beberapa lelaki kampung. Angin sore membawa bau jerami dan tanah kering. Mereka berbincang sambil minum kopi saset. Obrolan kembali mengarah ke hal yang sama. "Zaman sekarang itu, Dar," kata Pak Slamet, suaranya pelan. "Kalau keluarga kebanyakan, rezeki susah ngumpul." "Iya," sambung yang lain, "kebanyakan tanggungan." Pak Darto mengangguk, meski dadanya terasa tidak nyaman. Ia menatap jalan, melihat anak-anak berlarian, tertawa tanpa beban. Ia teringat wajah anak-anaknya sendiri di rumah. "Yang penting usaha dan doa," kata Pak Darto akhirnya. Kalimat itu ia ucapkan lebih untuk menenangkan diri sendiri. Malamnya, warung kembali buka. Ada beberapa pembeli datang silih berganti. Timbangan bekerja normal. Tidak ada koin jatuh sendiri. Namun perasaan diperhatikan itu masih ada. Tipis tapi menetap. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Busri keluar membawa teh hangat. "Kok kelihatan melamun terus?" tanyanya. "Capek saja," jawab Pak Darto singkat. Ia tidak ingin menceritakan hal-hal yang belum ia pahami sendiri. Beberapa hari berlalu. Warung mulai sedikit lebih ramai. Tidak ramai sekali, tapi cukup membuat Pak Darto merasa ada perubahan. Di saat yang sama, ia semakin sering mendengar bisik-bisik. Di pasar, di musola, di pinggir jalan. Polanya selalu sama. Keluarga yang kecil, hidupnya naik. Keluarga yang besar, hidupnya tetap atau makin berat. Suatu malam saat hujan turun pelan, Pak Darto melihat Bu Lastri lewat depan warung. Wanita itu kini berpakaian lebih rapi, wajahnya tampak segar. Dulu, Bu Lastri sering berutang beras di warung Pak Darto. "Warungnya sekarang ramai, Pak Darto," katanya sambil tersenyum. "Lumayan," jawab Pak Darto. Bu Lastri menatap ke dalam warung, lalu menurunkan suaranya. "Kadang hidup itu soal merelakan, Pak. Kalau terlalu penuh, susah masuk rezeki." Kalimat itu diucapkan ringan, hampir seperti nasihat biasa. Tapi setelah Bu Lastri pergi, Pak Darto berdiri lama. Kata merelakan berputar-putar di kepalanya. Malam itu, ia kembali sulit tidur. Hujan berhenti, menyisakan suara air menetes dari atap. Dari luar, terdengar langkah orang lewat, lalu sunyi lagi. Pak Darto menatap langit-langit rumah, mencoba mengingat sejak kapan orang-orang mulai berbicara seperti itu. Seolah kehilangan adalah bagian wajar dari perencanaan hidup. Esok paginya, ia membuka warung dengan perasaan bersampur. Ada harap, tapi juga rasa takut yang tidak jelas bentuknya. Saat ia menatap barang, timbangan kembali bergerak sedikit. Sangat pelan, hampir tidak terlihat. Tapi kali ini Pak Darto tidak menepuknya, ia hanya menatap. Dalam hatinya muncul pikiran yang segera ia tepis. Pikiran tentang hitungan, tentang jumlah, tentang ruang di dalam rumahnya sendiri. Di luar, warga kampung lalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tapi Pak Darto mulai merasa, di balik kebiasaan sehari-hari itu, ada sesuatu yang sedang dihitung dengan sabar. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang menunggu ia lengah. Dan tanpa ia sadari, bisik-bisik itu perlahan tidak lagi terdengar dari luar, melainkan mulai tumbuh di dalam kepalanya sendiri. Sejak pagi itu, Pak Darto merasa ada yang tidak beres dengan warungnya, meski ia tidak bisa menunjuk apa tepatnya. Semua terlihat sama seperti kemarin. Rak kayu masih berdiri di tempatnya, karung beras tersusun rapi, dan botol-botol minyak goreng berjajar di etalase. Namun ada rasa ganjil yang menempel, seperti bau apek yang samar tapi sulit dihilangkan. Ia membuka warung lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di ujung daun pisang depan rumah. Beberapa pembeli datang membeli kebutuhan kecil. Saat melayani mereka, Pak Darto memperhatikan timbangan tua di meja kasir. Timbangan itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Catnya terkelupas, jarumnya sedikit berkarat, tapi selama ini selalu jujur. Pagi itu, saat ia menimbang gula setengah kilo untuk seorang ibu, jarum timbangan turun lebih dalam dari seharusnya. "Pak, ini kebanyakan," tanya ibu itu ragu. Pak Darto memeriksa ulang.
Ia mengurangi sedikit gula, tapi jarum masih menunjukkan berat yang sama. Ia menambah, tetap sama. Akhirnya ia mengalah, memberikan gula lebih banyak dari yang diminta. "Tidak apa-apa, Bu," katanya sambil tersenyum, meski dadanya terasa tidak enak. Setelah ibu itu pergi, Pak Darto mencoba menimbang ulang dengan karung kosong. Jarum kembali normal. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kesalahan kecil. Namun kejadian serupa terulang. Beras, gula, bahkan sabun batang. Semuanya terasa lebih berat saat ditimbang untuk pembeli, lalu kembali ringan saat dibiarkan sendiri. Seolah-olah timbangan itu hanya berbohong ketika ada transaksi. Menjelang siang, Pak Darto duduk termenung. Ia memperhatikan uang di laci kasir. Jumlahnya lebih banyak dari perkiraannya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya heran. Ia mencoba mengingat setiap transaksi, tapi ingatannya terasa kabur. Sore hari warung kembali sepi. Angin bertiup pelan dari arah sawah. Suara daun padi bergesekan terdengar seperti bisikan jauh. Pak Darto berdiri dan menutup sebagian pintu warung, menyisakan celah kecil. Saat itulah ia mendengar bunyi pelan. Krek. Seperti suara kayu tua yang tertekan. Pak Darto menoleh ke arah timbangan. Jarumnya bergerak perlahan ke kanan, lalu berhenti. Tidak ada barang di atasnya. Pak Darto mendekat. Ia menunduk, menatap jarum itu dengan saksama. Dadanya terasa dingin. Ia mengangkat timbangan itu, membaliknya, memeriksa bagian bawah. Tidak ada apa-apa. Sudah tua, gumamnya, meski suaranya terdengar tidak yakin. Malam tiba lebih cepat hari itu. Langit mendung, tanpa hujan. Lampu bohlam warung menyala redup. Cahayanya membuat bayangan rak barang memanjang ke lantai. Pak Darto duduk sendirian. Tidak ada pembeli. Tidak ada suara selain jangkrik, dan sesekali motor lewat. Ia merasa lapar, tapi malas makan. Ada rasa tidak nyaman yang menekan perutnya. Tiba-tiba terdengar bunyi lain, seperti butiran beras jatuh satu persatu ke dalam kaleng. Tik, tik, tik. Pak Darto menoleh cepat. Kaleng beras di sudut warung tertutup rapat. Ia berdiri, mendekat, lalu membuka tutupnya. Tidak ada apa-apa. Beras di dalamnya utuh. Namun saat ia menutup kembali, bunyi itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari meja kasir. Pagi itu, Pak Darto tidak langsung membuka warung. Setelah subuh, ia duduk lama di teras rumah, memandangi halaman yang masih basah oleh embun. Udara dingin menempel di kulitnya, tapi pikirannya terasa lebih dingin lagi. Semalaman, ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan timbangan itu muncul dengan jarum yang miring ke satu sisi. Bu Sri keluar membawa secangkir teh hangat. "Kok belum buka warung?" tanyanya pelan. "Sebentar lagi," jawab Pak Darto. Ia menerima teh itu, tapi tidak langsung meminumnya. Bu Sri menatap wajah suaminya. "Kamu kelihatan capek. Kalau ada apa-apa, bilang." Pak Darto mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Perasaan yang mengganggunya terlalu samar untuk diceritakan, tapi terlalu berat untuk dipendam sendiri. Setelah matahari naik sedikit, Pak Darto berjalan ke langgar tua di ujung kampung. Langgar itu jarang dipakai selain untuk sholat berjamaah maghrib dan isya. Dindingnya kusam, lantainya dingin, dan di sampingnya tumbuh pohon asem yang sudah sangat tua. Disitulah biasanya Pak Kasan duduk. Pak Kasan dikenal sebagai orang lama. Usianya sudah lebih dari 70, punggungnya bungkuk, dan suaranya pelan. Ia jarang bicara banyak, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya sering diingat orang. Pak Darto menemukan Pak Kasan sedang duduk di tikapan dan membersihkan tasbihnya. Burung-burung kecil bertengger di dahan asem, berkicau pelan. "Assalamualaikum," sapa Pak Darto. "Waalaikumsalam," jawab Pak Kasan tanpa menoleh. "Duduklah." Pak Darto duduk bersila. Beberapa saat mereka diam. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Pak Darto merasa jantungnya berdebar, seperti sedang menunggu sesuatu. "Ada yang berat di pikiranmu," kata Pak Kasan akhirnya. Pak Darto terkejut sedikit. Ia menunduk. "Entahlah Pak, rasanya akhir-akhir ini hidup kok aneh." Pak Kasan tersenyum tipis. "Hidup tidak pernah aneh. Manusianya yang sering lupa hitungan." Kalimat itu membuat Pak Darto menelan ludah. Ia ragu, tapi akhirnya memberanikan diri. "Pak, apa benar kalau rumah terlalu penuh, rezeki susah masuk?" Pak Kasan memutar tasbihnya pelan. "Siapa yang bilang begitu?" "Banyak yang bilang, cuma omongan," jawab Pak Darto cepat, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri.
Pak Kasan tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah sawah di kejauhan. Rezeki itu seperti tamu, katanya akhirnya. Ia datang ke rumah yang siap menerimanya. Tapi tidak semua orang paham apa arti siap. Pak Darto menunggu. Dadanya terasa sesak. Orang sering mengira siap itu soal ruang, lanjut Pak Kasan. Padahal seringkali soal keikhlasan. Keikhlasan melepaskan, tanya Pak Darto tanpa sadar. Pak Kasan menoleh, menatapnya lama. Tatapannya tidak tajam, tapi membuat Pak Darto merasa telanjang. Bukan melepaskan, katanya pelan. Membiarkan yang memang harus pergi, pergi tanpa ditahan. Kalimat itu jatuh berat di telinga Pak Darto. Ia teringat wajah anak-anaknya, suara Bu Sri di dapur, rumah yang selalu terasa ramai. Ia juga teringat warung yang kini mulai berubah. Pak, suara Pak Darto bergetar sedikit. Kalau seseorang tidak berniat apa-apa, tapi sesuatu tetap datang, itu salah siapa? Pak Kasan menghela napas panjang. Tidak semua yang datang itu hadiah. Ada yang datang karena dipanggil, meski pemanggilnya tidak sadar sedang memanggil. Pak Darto terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Kasan berdiri berlahan. Ingat satu pantangan, kata Pak Kasan sebelum masuk ke langgar. Jangan pernah menghitung apa yang ada di dalam rumahmu dengan niat selain syukur. Setelah itu, Pak Kasan pergi. Pak Darto duduk sendirian, mencoba memahami kalimat-kalimat itu. Tidak ada ritual, tidak ada ajaran aneh, tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Semua terdengar seperti nasihat biasa, tapi terasa seperti peringatan. Siang itu, Pak Darto membuka warung dengan perasaan berbeda. Ia lebih waspada, lebih peka. Setiap kali timbangan bergerak, dadanya berdegup. Perubahan itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat yang jelas. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi sebelumnya. Bu Sri bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Anak-anak masih terlelap, dan Pak Darto membuka warung dengan pikiran yang masih dipenuhi nasihat Pak Kasan. Udara terasa panas, meski matahari belum tinggi. Sekitar pukul 8, Bu Sri keluar dari rumah dengan wajah pucat. "Pak, kepala saya pusing sekali," katanya pelan sambil memegangi pelipis. Pak Darto menoleh cepat. "Masuk dulu, jangan dipaksakan." Bu Sri menurut. Ia berbaring di kamar. Awalnya Pak Darto mengira itu hanya masuk angin. Bu Sri memang sering kelelahan. Namun menjelang siang, panas tubuhnya naik. Napasnya pendek-pendek. Pak Darto panik. Ia menutup warung lebih awal dan memanggil bidan desa. Bu Sari datang, memeriksa dengan tenang. Tekanan darahnya turun, mungkin kecapean, katanya. "Saya kasih obat dulu. Kalau malam masih begini, kita bawa ke puskesmas." Bu Sri sempat tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga enakan." Pak Darto menggenggam tangannya. Tangannya dingin, lebih dingin dari biasanya. Sore itu rumah terasa sunyi. Anak-anak duduk diam, tidak bermain seperti biasa. Pak Darto mondar-mandir, hatinya tidak tenang. Saat azan maghrib terdengar, Bu Sri sudah tertidur pulas. Napasnya teratur, wajahnya terlihat tenang. Pak Darto mencoba menenangkan diri. Mungkin benar, hanya kelelahan. Namun sekitar pukul 10 malam, Bu Sri tiba-tiba terbatuk keras. Napasnya tersengal. Pak Darto membangunkannya, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Matanya terbuka, tapi kosong. Dalam hitungan menit, kampung menjadi ramai. Tetangga berdatangan. Ada yang membantu, ada yang membaca doa. Namun semua terlambat. Bu Sri pergi dengan tenang, tanpa jeritan, tanpa perlawanan. Dokter puskesmas menyebutnya serangan mendadak. Tidak ada yang aneh. Semua terdengar wajar. Pak Darto duduk di lantai, memandangi tubuh istrinya yang terbujur. Pikirannya kosong. Tidak ada tangis histeris, tidak ada teriakan. Hanya rasa hampa yang berat, seperti dada yang diisi pasir basah. Malam itu rumah dipenuhi orang. Bacaan tahlil menggema. Lampu menyala terang hingga dini hari. Pak Darto menjalani semuanya seperti orang lain. Menjawab salam, mengangguk, mengucap terima kasih. Tapi di dalam kepalanya, hanya satu suara yang berputar. Kenapa terlalu cepat? Pemakaman berjalan keesokan harinya. Tanah merah menutup liang lahat. Pak Darto menaburkan bunga dengan tangan gemetar. Saat itu, ia teringat ucapan Bu Lastri tentang merelakan. Juga nasihat Pak Kasan tentang membiarkan yang harus pergi. Ia ingin marah pada pikiran itu, tapi pikirannya terlalu lelah untuk melawan. 3 hari setelah pemakaman,
Pak Darto kembali membuka warung. Awalnya ia ragu, namun kebutuhan hidup tidak menunggu orang berduka. Anak-anak harus makan, sekolah tetap berjalan. Anehnya, hari itu warung ramai. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang membeli beras, ada yang membeli gula, minyak, bahkan barang yang jarang laku. Pak Darto melayani dengan perasaan aneh. Setiap transaksi berjalan lancar. Tidak ada kesalahan timbangan. Tidak ada pembeli yang menawar. Menjelang sore, ia menghitung uang di laci. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Pak Darto menutup laci itu cepat-cepat, seolah takut melihatnya terlalu lama. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Pak Darto duduk sendirian di warung. Lampu bohlam menyala redup. Ia menatap timbangan. Jarumnya lurus, tenang, tidak miring seperti malam-malam sebelumnya. Sudah cukup, bisiknya pelan, tanpa sadar. Tidak ada jawaban, tapi ia merasakan sesuatu yang lain. Seperti kelegaan, seperti sesuatu yang puas. Hari-hari berikutnya, warung terus ramai. Utang koperasi bisa dicicil, tunggakan di toko grosir dilunasi. Beberapa tetangga memuji keberuntungannya. Rezeki orang sabar, kata mereka. Pak Darto hanya tersenyum tipis. Setiap pujian terasa seperti beban baru. Ia pulang ke rumah yang kini lebih sepi. Tidak ada suara busri di dapur. Tidak ada bau masakan sore hari. Suatu malam, Pak Darto terbangun. Rumah sunyi. Ia mendengar suara pelan dari arah warung. Bukan napas kali ini, melainkan seperti bunyi biji-biji beras jatuh ke lantai. 1, 2, 3. Pak Darto duduk di ranjang. Jantungnya berdegup keras. Ia teringat hitungan yang sempat muncul di kepalanya beberapa malam lalu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata airnya jatuh, tanpa suara. Sejak kepergian Busri, hidup Pak Darto berjalan dengan ritme yang aneh. Tidak berantakan seperti yang ia bayangkan saat pertama kali ditinggal. Justru sebaliknya, semuanya terasa lebih teratur. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak, lalu membuka warung. Jam-jamnya rapi, pemasukan tercatat jelas. Tidak ada hari yang benar-benar sepi. Pembeli datang dengan jarak yang hampir sama setiap hari, seperti sudah dijadwalkan. Bahkan barang-barang yang dulu jarang laku, kini sering habis sebelum sore. Pak Darto tidak perlu lagi berutang. Cicilan koperasi dibayar tepat waktu. Toko grosir memberinya harga khusus karena dianggap pelanggan tetap yang lancar. Setiap kali menghitung uang, jumlahnya selalu pas dengan kebutuhan. Tidak berlebih, tidak kurang. Terlalu pas, sampai Pak Darto merasa seperti tidak sedang berdagang, melainkan menjalankan sesuatu yang sudah diatur dari luar. Di rumah, suasana berubah. Anak-anak menjadi lebih pendiam. Mereka tidak lagi berlarian di ruang tengah. Malam hari, masing-masing cepat masuk kamar. Rumah terasa luas, tapi kosong. Suara sendok jatuh di dapur terdengar terlalu keras. Pintu yang ditutup pelan terdengar seperti dibanting. Pak Darto sering duduk sendirian setelah Isya. Ia menatap foto Busri yang masih tergantung di dinding. Kadang ia merasa bersalah karena hidup tidak runtuh setelah istrinya pergi. Perasaan itu lebih menyakitkan daripada kesedihan itu sendiri. Beberapa tetangga mulai sering mampir ke warung, bukan hanya untuk belanja, tapi untuk mengobrol. "Sekarang kelihatan lebih enak, Dar," kata Pak Slamet suatu sore. "Warung ramai terus." Pak Darto mengangguk. "Ya, alhamdulillah. Keluarga kecil memang begitu," sahut Pak Slamet sambil tertawa kecil, lalu segera terdiam, seolah menyadari ucapannya terlalu jauh. Pak Darto tidak tertawa, ia hanya tersenyum tipis. Kalimat itu kembali menghantamnya, kali ini tanpa suara keras, seperti pisau yang sudah dikenalnya. Malam hari Pak Darto sering terbangun pukul 3, bukan karena mimpi, tapi karena rasa tidak nyaman. Rumah terasa dingin. Ia mendengar suara pelan dari arah warung, kadang seperti langkah kaki, kadang seperti barang digeser pelan. Namun setiap kali ia bangun dan memeriksa, tidak ada apa-apa. Suatu malam ia menemukan pintu warung tidak terkunci, padahal ia yakin telah menguncinya. Timbangan di meja kasir berdiri lurus, bersih, seolah baru dilap. Pak Darto meraba permukaannya. Dingin, terlalu dingin untuk benda yang seharian terkena udara panas. "Kalau memang sudah selesai," gumamnya, "jangan ganggu." Ia tidak tahu pada siapa kalimat itu ditujukan. Hari demi hari berlalu, rezeki terus datang.
anak sulungnya mendapat tawaran les gratis dari guru. Seragam sekolah adiknya diganti baru oleh pihak sekolah karena dianggap rapi dan berprestasi. Semua datang tanpa diminta. Namun bersamaan dengan itu, kesehatan anak keduanya mulai menurun. Awalnya hanya batuk kecil, lalu demam ringan. Pak Darto tidak panik, ia sudah pernah mengalami yang lebih buruk. Ia membeli obat, memberi istirahat cukup. Anehnya, setiap kali demam anak itu naik, warung justru makin ramai. Pak Darto mencatatnya dalam hati, lalu berusaha keras melupakannya. Ia menolak menghubungkan dua hal itu, menolak sepenuh tenaga. Suatu sore saat hujan turun pelan, Pak Darto duduk di warung sambil menatap jalan yang basah. Timbangan di depannya bergerak sedikit, sangat halus. Ia tidak lagi terkejut, ia hanya memperhatikan. Jarum itu bergerak ke kanan, lalu berhenti, seolah menunggu. Pak Darto menghela napas panjang. Masih kurang? Tanyanya pelan. Hujan terus turun, tidak ada jawaban. Tapi di dalam dadanya, ada rasa tertekan yang makin kuat. Seperti rumahnya sedang diukur ulang, bukan luas bangunannya, melainkan isinya. Malam itu Pak Darto duduk di samping ranjang anaknya yang sakit. Napas anak itu pelan dan teratur, wajahnya pucat. Pak Darto menggenggam tangannya, merasakan hangat yang perlahan menurun. Dalam kepalanya, hitungan itu muncul lagi. Ia tidak ingin menghitung, tapi pikirannya berjalan sendiri. Ia menutup mata, membaca doa. Kali ini lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Namun doa itu terasa seperti berhenti di langit-langit rumah, tidak jatuh kembali sebagai ketenangan. Di luar, angin malam berdesir. Warung berdiri tenang, seolah puas dengan keteraturan yang tercipta. Timbangan itu tidak bergerak lagi malam itu. Dan Pak Darto mulai memahami satu hal yang membuat lututnya lemas. Sesuatu di hidupnya tidak meminta korban sekaligus, ia meminta kesabaran. Rezeki akan terus datang, selama rumahnya terus belajar menjadi lebih sepi. Sejak sakit itu datang, rumah Pak Darto tidak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena ramai, melainkan karena selalu ada sesuatu yang terasa bergerak, meski tidak terlihat. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah setiap sudut menyimpan nafas yang ditahan. Anak keduanya terbaring lemah di kamar. Demamnya naik turun, kadang tampak membaik, lalu kembali panas menjelang malam. Pak Darto bergantian menjaga, duduk di lantai beralaskan tikar tipis. Setiap kali anak itu tertidur, Pak Darto merasa lega. Tapi kelegaan itu tidak pernah bertahan lama. Setiap pukul 3 pagi, ia terbangun. Bukan karena suara keras, melainkan karena perasaan seperti ada yang berdiri di tengah rumah. Tidak mengancam, tidak juga mendekat. Hanya berdiri, menunggu. Pak Darto duduk di ranjang, mendengarkan. Awalnya ia mengira itu hanya detak jam dinding. Tapi lama-lama, suara itu berbeda. Seperti hitungan pelan. Tidak berupa angka, melainkan jeda. Sunyi, lalu sunyi lagi, seperti seseorang menghitung dengan cara yang tidak perlu kata-kata. Pak Darto mencoba mengalihkan pikiran. Ia berdiri, berjalan ke dapur, minum air. Namun setiap langkahnya terasa diperhatikan, bukan oleh mata, melainkan oleh ruang itu sendiri. Seolah rumah tahu kemana ia melangkah, berapa lama ia berhenti, dan siapa saja yang masih berada di dalamnya. Suatu malam, ia mendapati pintu salah satu kamar terbuka, padahal sebelumnya tertutup. Tidak ada angin, jendela terkunci. Pak Darto menutupnya kembali, pelan. Saat berbalik, ia merasa jumlah langkahnya tidak sama dengan panjang lorong. Seperti lorong itu memanjang sedikit, lalu kembali normal. Di warung, keadaan semakin rapi, terlalu rapi. Barang selalu tersusun seimbang. Timbangan jarang bergerak sekarang. Jarumnya lurus, seolah tidak perlu lagi memberi tanda. Pak Darto justru lebih takut pada ketenangan itu. Ia mulai menyadari pola yang tidak bisa lagi diingkari. Setiap kali demam anaknya naik, pembeli bertambah. Setiap kali nafas anaknya terdengar lebih berat, laci kasir terasa lebih penuh. Hubungan itu tidak pernah diumumkan, tidak pernah diminta, tapi selalu terjadi. Pak Darto mencoba melawan dengan cara kecil. Ia menutup warung lebih awal. Ia menolak beberapa pembeli dengan alasan barang habis. Ia bahkan pernah mengembalikan uang ke laci, seolah kelebihan itu bukan miliknya. Namun keesokan harinya, uang itu kembali. Bukan jumlah yang sama persis, tapi setara. Seolah ada yang paham maksudnya, lalu menyesuaikan. Berhenti, kata Pak Darto suatu malam, berdiri di tengah warung yang gelap. Suaranya pelan, hampir seperti doa. Kalau memang ini salah, hentikan. Tidak ada jawaban, tidak ada bunyi aneh, hanya kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Malam itu, suara hitungan terdengar lebih jelas, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah, dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Seolah rumah itu sendiri sedang menghitung penghuninya. Pak Darto menutup telinga. Setelah malam itu, Pak Darto tidak lagi bisa mengabaikan rasa takutnya. Ia tahu, jika terus diam,
rumah itu akan terus menghitung sampai tidak ada lagi yang tersisa. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang masih ia percaya, berdoa. Ia bangun sebelum subuh, saat kampung masih tenggelam dalam gelap. Air wudhu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat membasuh wajah, ia memandang bayangannya di permukaan air. Matanya cekung, wajahnya tampak lebih tua, seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Sholat subuh ia lakukan dengan khusyuk, lebih lama dari biasanya. Ia membaca ayat-ayat yang dulu sering dibacakan Busri. Suaranya pelan, hampir bergetar. Setiap sujud terasa berat, seolah lantai menahan kepalanya lebih lama dari seharusnya. Selesai sholat, ia duduk bersila. Tangan terangkat, doa mengalir dengan kata-kata sederhana. Ia tidak meminta kaya, tidak meminta kelancaran usaha. Ia hanya meminta satu hal, agar rumahnya berhenti mengambil. Namun doa itu terasa aneh. Tidak kosong, tapi juga tidak penuh. Seperti berbicara di ruangan besar yang menyerap suara. Hari itu, Pak Darto menutup warung lebih awal. Ia mengajak anak-anak ke musola, mengaji bersama. Ia berharap suasana itu bisa membersihkan sesuatu yang ia rasakan menempel di rumah. Anak-anak mengikuti dengan patuh, meski wajah mereka lelah. Anak yang sakit tampak pucat, tapi masih bisa berjalan pelan. Pak Darto menggenggam tangannya erat, seolah takut jika dilepas, sesuatu akan mengambilnya saat itu juga. Di musola, suara ayat suci menggema lembut. Pak Darto menunduk, mencoba menenangkan diri. Namun di tengah bacaan itu, pikirannya melayang ke warung, ke timbangan, ke uang di laci, ke hitungan yang tidak pernah benar-benar ia hentikan. Ia sadar, doanya bercabang. Satu bagian ingin selamat, bagian lain masih berharap semuanya berjalan seperti sekarang. Teratur, cukup, tidak kekurangan. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Malamnya Pak Darto mengundang Pak Kasang ke rumah. Orang tua itu datang perlahan, duduk di ruang tengah yang kini terasa terlalu luas. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Pak Darto akhirnya. Suaranya rendah, tidak ada lagi kebingungan, hanya kelelahan. Pak Kasang menatap sekeliling rumah. "Rumahmu tenang," katanya pelan. "Terlalu tenang." Pak Darto menunduk. "Saya sudah berdoa, sudah berusaha." Pak Kasang mengangguk. Berdoa itu bukan hanya soal meminta, tapi juga soal melepaskan apa yang diam-diam sudah kamu serahkan. Kalimat itu menusuk. Pak Darto mengangkat kepala. "Saya tidak pernah menyerahkan apapun." Pak Kasang tersenyum tipis, sedih. "Kamu tidak menyerahkan dengan tangan, kamu menyerahkan dengan pembiaran." Setelah malam itu, Pak Darto tidak lagi bisa mengabaikan rasa takutnya. Ia tahu, jika terus diam, rumah itu akan terus menghitung sampai tidak ada lagi yang tersisa. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang masih ia percaya, berdoa. Ia bangun sebelum subuh, saat kampung masih tenggelam dalam gelap. Air wudhu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat membasuh wajah, ia memandang bayangannya di permukaan air. Matanya cekung, wajahnya tampak lebih tua, seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Sholat subuh ia lakukan dengan khusyuk, lebih lama dari biasanya. Ia membaca ayat-ayat yang dulu sering dibacakan Busri. Suaranya pelan, hampir bergetar. Setiap sujud terasa berat, seolah lantai menahan kepalanya lebih lama dari seharusnya. Selesai sholat, ia duduk bersila. Tangan terangkat, doa mengalir dengan kata-kata sederhana. Ia tidak meminta kaya, tidak meminta kelancaran usaha. Ia hanya meminta satu hal, agar rumahnya berhenti mengambil. Namun doa itu terasa aneh. Tidak kosong, tapi juga tidak penuh. Seperti berbicara di ruangan besar yang menyerap suara. Hari itu, Pak Darto menutup warung lebih awal. Ia mengajak anak-anak ke musola, mengaji bersama. Ia berharap suasana itu bisa membersihkan sesuatu yang ia rasakan menempel di rumah. Anak-anak mengikuti dengan patuh, meski wajah mereka lelah. Anak yang sakit tampak pucat, tapi masih bisa berjalan pelan. Pak Darto menggenggam tangannya erat, seolah takut jika dilepas, sesuatu akan mengambilnya saat itu juga. Di musola, suara ayat suci menggema lembut. Pak Darto menunduk, mencoba menenangkan diri. Namun di tengah bacaan itu, pikirannya melayang ke warung, ke timbangan, ke uang di laci,
Kehitungan yang tidak pernah benar-benar ia hentikan. Ia sadar, doanya bercabang. Satu bagian ingin selamat, bagian lain masih berharap semuanya berjalan seperti sekarang. Teratur, cukup, tidak kekurangan. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Malamnya, Pak Darto mengundang Pak Kasan ke rumah. Orang tua itu datang perlahan, duduk di ruang tengah yang kini terasa terlalu luas. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Pak Darto akhirnya. Suaranya rendah. Tidak ada lagi kebingungan, hanya kelelahan. Pak Kasan menatap sekeliling rumah. "Rumahmu tenang," katanya pelan. "Terlalu tenang." Pak Darto menunduk. "Saya sudah berdoa, sudah berusaha." Pak Kasan mengangguk. "Berdoa itu bukan hanya soal meminta, tapi juga soal melepaskan apa yang diam-diam sudah kamu serahkan." Kalimat itu menusuk. Pak Darto mengangkat kepala. "Saya tidak pernah menyerahkan apapun." Pak Kasan tersenyum tipis, sedih. "Kamu tidak menyerahkan dengan tangan, kamu menyerahkan dengan pembiaran." Pagi itu datang tanpa cahaya yang hangat. Matahari memang terbit, tapi sinarnya terasa pucat, seperti enggan menyentuh rumah Pak Darto. Udara dingin menempel lama di kulit, meski hari sudah beranjak siang. Anaknya masih terbaring lemah. Nafasnya tipis, nyaris tidak terdengar. Pak Darto duduk di samping ranjang sejak subuh. Tidak ke warung, tidak kemanapun. Tangannya menggenggam tangan kecil itu. Seolah genggaman itu satu-satunya hal yang menahan sesuatu agar tidak datang lebih dekat. Ia tidak lagi berdoa panjang. Kata-kata terasa habis. Yang tersisa hanya perasaan kosong dan sebuah kesadaran yang tidak bisa ia hindari lagi. Warung itu, timbangan itu, keteraturan yang terlalu rapi. Semua tidak pernah meminta izin, tidak pernah memberi syarat yang diucapkan, tapi selalu mengambil setelah ia diam. Menjelang siang, anak itu membuka mata. Pandangannya buram, tapi bibirnya bergerak pelan. Pak Darto mendekat. "Iya nak, bapak di sini." "Warung rame ya?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu membuat dada Pak Darto seperti diremas. Ia menelan ludah. "Iya," jawabnya jujur, meski suara itu terasa seperti pengkhianatan. Anak itu tersenyum tipis. "Syukurlah." Senyum itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi oleh Pak Darto. Air matanya jatuh. Ia membungkuk, menempelkan kening ke tangan anaknya. Saat itulah ia sadar sepenuhnya. Pilihan itu tidak pernah ditawarkan secara terang-terangan, tapi selalu ada. Dan selama ini, ia memilih diam. Pak Darto berdiri. Ia keluar kamar. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia membuka pintu rumah dan berjalan ke warung. Untuk pertama kalinya, ia melangkah ke sana bukan sebagai pedagang, tapi sebagai seseorang yang ingin mengakhiri sesuatu. Warung itu sunyi. Tidak ada pembeli. Tidak ada suara. Timbangan berdiri di meja kasir. Seperti biasa. Bersih. Tenang. Jarumnya lurus sempurna. Pak Darto berdiri di depannya lama. "Sudah cukup," katanya pelan. Tidak marah. Tidak gemetar. Hanya lelah. Ia membuka laci kasir. Uang di dalamnya banyak. Lebih dari yang pernah ia miliki seumur hidup. Ia menatapnya lama, lalu menutup kembali laci itu. Perlahan, ia mengangkat timbangan itu. Berat. Lebih berat dari seharusnya. Seperti bukan hanya logam yang ia pegang. Pak Darto membawanya keluar, ke halaman belakang rumah. Tanah di sana lembab, bekas hujan semalam. Ia menggali dengan tangan sendiri. Tanah masuk ke kuku, kelipatan kulit. Ia tidak peduli. Saat lubang cukup dalam, ia meletakkan timbangan itu di dalamnya. "Aku tidak mau lagi," katanya. Suaranya tenang. "Kalau harus miskin, aku miskin bersama. Kalau harus susah, aku susah bersama." Ia menimbun kembali tanah itu. Setiap sekop terasa seperti melepas beban yang sudah lama menempel di dadanya. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara marah, tidak ada apa-apa. Hanya sunyi yang terasa berbeda. Bukan menekan, tapi lapang. Pak Darto kembali ke dalam rumah.
duduk di samping anaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak berharap keajaiban. Ia hanya ingin jujur. Untuk pertama kalinya, malam itu, demam anaknya turun sedikit. Tidak sembuh, tapi turun. Nafasnya lebih teratur. Pak Darto tertidur di samping ranjang, dengan tangan masih menggenggam. Keesokan harinya, warung sepi, sangat sepi.